Oke, kok saya mau nanya pertanyaan yang lebih seru lagi. Koko tadi bilang sempet soal ayah Koko, terus cerita juga soal keluarga. Seberapa penting sih arti keluarga bagi seorang Koreiner? Keluarga penting sekali. Keluarga menurut saya adalah tolok ukur keseriusan orang dalam menjalani hidup. Keseriusan orang dalam menjalani hidup? Iya, kalau dia nggak serius terhadap keluarganya, dia nggak akan serius dalam hidupnya sendiri. Dan tolok ukur bagaimana orang ini memahami mengenai arti cinta, memahami arti perjuangan, memahami arti mengampuni, memahami arti pengorbanan, itu semua dari keluarga. Sekarang kenapa gue ngomong gitu? Oke. Kadang-kadang orang yang lu paling benci adalah orang keluarga lu sendiri. Justru di situ, lu tuh ditempa, orang yang lu paling nggak suka karena lu tahu bertahun-tahun, lu bisa sayangin dia nggak? Kalau lu memang punya rasa kepemilikan dan rasa pengorbanan yang tinggi, rasa cinta yang tinggi, cara ngetesnya dari mana? Dari keluarga lu. Separah-parahnya keluarga, sejelek-jeleknya keluarga, sesusah-susahnya keluarga, dan mungkin sebenci-bencinya lu dengan anggota keluarga lu. Tapi kalau lu bisa mengalahkan itu dan lu bisa mengasihi mereka, lu benar-benar mencintai mereka apa adanya dan lu bisa memberikan yang terbaik, lu udah paham arti hidup. Lu ketemu sama orang manapun, lu udah kebal. Kenapa? Lu udah ketemu orang yang paling menyakitkan dalam hidup lu setiap hari dan lu tetap bisa menyayangi, mengasihi dia. Jadi kalau menurut gua, keluarga adalah nomor satu. Lu nggak usah omong kosong lalu bantu kanan kiri. Keluarga lu aja masih ada yang susah kok. Lu nggak usah cincong lalu ngoceh kanan kiri, lu doain orang, sumbang kanan sumbang kiri. Keluarga lu aja masih ada yang butuh didoain, keluarga lu aja masih ada yang butuh dilayanin, keluarga lu aja masih ada yang butuh duit, ya lu bantu dulu dong anggota keluarga lu. Oh tapi keluarga gua ya yang ini ya nggak tahu diuntung nih, orangnya begini, orangnya begitu. Emangnya orang di luar keluarga lu nggak begitu? Sama aja kan? Orang nggak tahu aja. Cuma lu nggak tahu aja. Cuma kebetulan lu tahu bobroknya orang-orang di keluarga lu. Jadi kalau lu bisa mengasihi, mencintai, memberikan yang terbaik, pengorbanan yang terbaik kepada mereka yang lu udah tahu bobroknya, di situ lu paham arti kehidupan. Orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang bakal sukses dalam hidupnya. Karena mereka yang udah ngalamin kesakitannya sendiri, artinya kalau lu disakitin sama orang, kebal lu, udah. Tapi orang-orang yang nggak bisa sukses adalah orang yang diomongin dikit kesel, diocehin dikit marah, diomongin di belakang dikit sensitif, nggak mau jalanin lagi, mutung, stop. Ya lu segitu-segitu aja, duit lu segitu, pangkat lu segitu, perkara lu segitu, ya kesuksesan lu jauh. Nah jadi kalau ditanya apakah keluarga penting? Keluarga penting karena kita di tempatnya di situ. Dan keluarga adalah arti pengorbanan sesungguhnya, di mana orang-orang yang mengorbankan lebih dalam hidupnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan lebih. Itu menurut kehidupan gua. Kenapa gua harus ngomong itu? Karena lu ngomongin mengenai cinta. Banyak orang yang ngomong cinta, dia nggak paham cinta itu apa sebenarnya. Cinta itu apa sih? Cinta, kata orang, cinta nggak bisa diukur, bro. Cinta tuh ada ukurannya. Gue kasih tahu, cinta ada ukurannya. Sekarang gini. Cinta ada ukurannya? Ada ukurannya. Dan banyak orang nggak tahu. Panjang. Ukurannya apa? Meter dong. Meter. Waktu, ukurannya apa? Second. Berat, ukurannya apa? Gram. Cinta ukurannya apa? Banyak orang nggak paham nih. Terus dia mikir, iya cinta ukurannya apa ya? Panjang, sekarang gue bilang, gila rumah gue ke lu jauh ya. Menurut siapa? Harus ada tolok ukurnya kan? Jauh menurut siapa? Dibikinlah meteran. Oh, kalau rumah di atas 1 kilo berarti jauh. Di bawah 1 kilo berarti deket. Karena ada batasannya. Ada batasannya, ada satuannya. Nungguin lu lama, menurut siapa? Lu nunggu gue cuma 10 menit, 15 menit, nah ada menit, ada second. Sekarang gini, gue mencintai lu. Gede cinta gue. Menurut apa? Dia mencintai gue loh, cinta dia ke gue luar biasa loh. Menurut siapa? Tolak ukurnya apa? Satuan dari cinta itu bisa diukur. Satuannya adalah pengorbanan. Waktu diukur dengan second, panjang diukur dengan meter. Cinta diukur dengan apa? Pengorbanan. Seberapa banyak lu berkorban, sebesar itu cinta lu sama dia. Jadi kalau lu berkorban sekali, 2 kali, 3 kali, marah. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sensitif, lu nggak mau berkorban lagi. Lu males lah, gue bantuin dia, males lah, ngapain lu nggak mau berkorban. Ya segitu, cinta lu segitu. Orang-orang yang katanya mencintai bisnisnya, nih lu pikir, mencintai pekerjaannya, seberapa besar pengorbanan terhadap bisnis lu, seberapa besar pengorbanan terhadap pekerjaan lu. Ya kalau ternyata dihitung itu pengorbanan lu kecil, ya segitu, hasil lu segitu. Syukuri aja lu sekarang naik motor nggak bisa beli mobil, udah umur 30-40 masih naik motor. Ya pengorbanan lu sebesar apa terhadap masa depan lu? Banyak orang yang kepengen sukses, giliran disuruh pengorbanan, dan pengorbanan membutuhkan komitmen. Nah giliran ngomong komitmen dan pengorbanan, angkat tangan. Nggak ada, susah deh. Makanya accelerator bermain pada komitmen dan pengorbanan.
Kita membantu orang secara cuma-cuma, non-profit organization, kita free, tapi nggak sembarangan orang, bos, kita bisa bantu. Karena nggak sembarangan orang menghargai masa depannya. Oke, nggak semua orang menghargai masa depannya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya kok makin dalam lagi. Apa value Ko-Rainer dalam hidup dan bisnis? Value saya dalam hidup dan bisnis, kalau saya gabung gitu ya, value dalam kehidupan sama bisnis, saya selalu begini. Ketika seseorang berbisnis, sukses misalkan, diberkati, mungkin, saya mencoba untuk membangun orang lain tuh melalui bisnis. Banyak orang yang berpikir, kita mau bangun bisnis membutuhkan orang. Membutuhkan orang. Jadi pakai orang buat bangun bisnis. Oke. Saya punya pandangan, lu nggak boleh gitu. Lu harus bangun orang pakai bisnis. Itu kira-kira kalau saya selalu ngomong, I don't use people to build business, I use business to build people. Jadi bisnis itu sarana. Dimana sekarang kalau lu nggak mau berbisnis, lu kerja ya segitu aja. Tuhan mau bantu lu lebih, ya segitu aja. Lu dengan kerjaan lu segitu, lu nggak mungkin dikasih income lebih kalau pangkat lu nggak naik. Lah pangkat naik kan tergantung bos, gitu. Jadi masa depan lu tergantung bos atau tergantung Tuhan. Kalau masa depan lu tergantung Tuhan, lu yang harus mengejar bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan suruh apa? Tuhan suruh lu melakukan lebih, berkorban lebih. Tapi lu nggak mau, ya nggak bisa. Terus lu mau jadi direktur. Lu mau jadi direktur di perusahaan lu, ya antara direktur sebelumnya dipecat, atau mati, atau kecelakaan, atau dia pensiun, baru ada lowongan direktur lagi. Pertanyaannya, ada 2.000 pegawai, lu bisa jadi direktur? Kan nggak bisa. Kan kecil ya? Kemungkinannya kecil. Artinya, menurut gua, lu harus berbisnis nih, misalkan lu berbisnis. Dan pada saat lu lagi berbisnis itu, tolok ukur lu untuk menjemput berkat Tuhan tuh sejauh apa. Nah, jadi jangan sampai ketika kita hidup, kita cuma mau segitu-segitu aja, atau kita kepengen berharap lebih sama Tuhan, tapi kita nggak pengen menciptakan wadahnya. Nah, bisnis itu merupakan sebetulnya wadah berkatnya Tuhan dalam kehidupan nih. Ini apapun agamanya, gue ngomong, gue percaya orang Indonesia semuanya bertuhan, karena nggak boleh ateis kan. Ada 6 agama di Pancasila, ya lu harus mempunyai agama dan Tuhan. Jadi pada saat lu hidup, lu menjemput berkatnya Tuhan. Pertanyaannya gimana caranya? Kalau cuma dari kerja, menurut gua karena gua pengusaha, menurut gua nggak cukup dengan lu bekerja. Karena dengan lu bekerja, lu minta sesuatu dari perusahaan untuk diri lu. Dan lu mencukupkan diri lu dari situ. Udah, lu nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi bisnis, lu mendapatkan sesuatu yang lebih, di mana lu tidak mempunyai perkara sekedar mikirin diri sendiri, tapi kita mikirin hidupnya orang. Bisnis tuh perkaranya lebar. Ada tanggung jawab lebih. Ada tanggung jawab lebih. Kalau gua kerja, gua mikirin diri gua. Tapi kalau gua bisnis, gua mikirin diri gua dan nyawa yang ada di bawah perusahaan gua. Itu orang-orang, keluarga, anak, istri semua yang lagi hamil, yang baru mau nikah, baru menikah, baru punya anak dan lain sebagainya. Itu gua harus pikirin. Kita bisnis. Jadi bisnis itu adalah wadah berkatnya Tuhan yang dititipin ke kita, yang kita harus bagi buat banyak orang. Tapi kalau kita baginya dari segi duit, semua orang dikasih duit juga habis. Gimana caranya mau ngedevelop orang? Kita bantu bukan dari segi duitnya aja, tapi kita bantu wadahnya, kita bantu kemampuannya, kita bantu otaknya, kita bantu kailnya, ikannya. Dan sekarang orang suka klise begini, iya saya nggak mau bantu kamu dengan ikan. Jangan kasih ikan, tapi kasih kailnya. Sekarang kasih kail, orang yang nggak pernah mancing emangnya bisa pakai kail? Juga nggak bisa. Lah kan saya di industri perikanan, coba suruh orang pakai kail, coba suruh orang pakai gitu ngambil begitu pakai joran, nggak bisa, orang dia nggak ngerti. Jadi nggak cukup ternyata ngasih ikan. Orang yang lapar sekali nggak bisa kerja harus kasih ikan dulu supaya dia kuat dong. Bohong, oh kamu pengemis nih, saya nggak mau, saya kasih lapangan kerja, saya nggak mau kasih duit doang. Loh dia buat napas aja udah susah. Artinya kita bikin sehat dulu nih fisiknya, jasmaninya, kasih dulu ikannya. Kelar dia makan, suruh kerja dong, kasih kail. Lah kasih kail orang dia nggak ngerti gimana cara pakai kailnya, bagaimana cara mengolah peluangnya, ajarin otaknya. Jadi kasih dia makan perutnya dulu, ajarin fisiknya dulu, kasih toolsnya dulu, baru kasih skillnya. Nah banyak orang cuma ngasih sejauh, saya nggak mau kasih ikan, saya kasih kailnya. Goblok lah tuh orang tetap kagak bisa lah mancing. Lalu gua kasih kail, orang lu bisnisnya batu, gua kasih kail, mana bisa? Misalnya begitu. Jadi kita ajarin sampai dari situ juga, sampai dia bisa dapat ikannya. Terbukti nih orang bisa dapat ikan, oke, tugas selesai. Tapi kan untuk nyampe ke situ susah, bos. Ya, butuh pengorbanan kembali satu lagi. Jadi value saya dalam kehidupan, apalagi di dunia bisnis, kalau saya hybrid, I don't use people to build business. I use business to build people. Jadi gue pakai bisnis buat ngebangun orang, bukan dibalik pakai orang buat ngebangun bisnis. Nah, jadi value lanjutannya adalah dalam hidup lu mencari kebahagiaan, semua orang mencari kebahagiaan.
Kebahagiaan lu bisa dapat cuma satu caranya, lu bantu orang. Oke, ini satu pesan menarik yang bisa teman-teman juga serap, termasuk saya juga. Pesan bagus banget. Ini satu pertanyaan terakhir dan ini akan menutup sesi wawancara kita kali ini. Apa pesan Ko Rene untuk para pengusaha yang sedang menjalankan bisnis saat ini? Oke, yang sedang menjalankan usaha ya. Kalau kalian lagi mau berjuang, ini buat seluruh pengusaha Indonesia dan calon pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi kalau mau bisnis jangan takut. Kalau misalnya kalian selama ini bisnis juga ngerasa luntang-lantung, nggak ada yang support, nggak ada mentor, nggak ada yang bantu, tenang aja. Ada kita yang hadir. Saya dengan kawan-kawan, termasuk Bro Riko juga membantu banyak pengusaha juga. Mentor-mentor di belakang layar kita dari The Accelerator juga. Tujuannya untuk mempercepat progres perkembangan dari para pengusaha. Tapi kalau misalnya saya selalu memberikan nasihat gitu ya, kalau misalkan kalian mau bisnis, satu hal yang kalian pegang dalam kehidupan, kalian harus belajar sama orang yang terbukti sudah sukses dalam hidupnya. Orang yang sudah terbukti. Orang yang sudah terbukti. Terbuktinya gini, kalian kan mau bisnis, artinya kalian harus belajar sama orang yang sudah terbukti sukses dalam bisnis. Oke. Kalau kita mau kerja, belajarlah sama orang yang terbukti berhasil di dunia eksekutif pekerjaan. Ya. Kalau kita mau belajar berenang, belajarlah sama orang yang terbukti bisa dan jago berenang. Gitu ya. Jadi sayangnya nih, ini kenapa saya harus ngomong begini, sayangnya banyak orang di Indonesia yang berbisnis tapi belajarnya sama orang yang kagak bisnis. Belajar sama orang yang pura-pura jago bisnis, belajar sama orang yang nggak pernah sukses bisnis. Mungkin dia bisnis, oke, dia bisnis, dia ada bisnis, tapi bisnisnya juga kecil. Mungkin kalau kalian compare bisnis kalian sama orang itu sama, tapi kenapa kalian belajar sama dia? Mungkin cuma karena dia lebih jago ngomong, dia lebih banyak modul-modul dari pembicara-pembicara yang dia pernah ikut. Akhirnya dia ngajar-ngajarin orang. Lebih jago mempersuasi orang juga. Iya, akhirnya dari situ dia bikin acara, dia bikin seminar, dia bikin program. Nah, banyak dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang kejeblos ke situ. Itu kalau menurut saya bahasanya itu penjual ludah. Penjual ludah adalah orang yang ngejual ludahnya. Bukan ngejual prestasinya, bukan ngejual achievement, bukan ngejual bukti, tapi ngejual ludahnya. Bayangin gini, kalian nggak bisa berenang. Kalau kalian masuk ke air, kalian tenggelam, kalian yang mati. Terus kalian belajar berenang nih. Belajar berenangnya sama orang yang juga nggak bisa berenang. Dan dia ngajarinnya dari atas kolam renang. Ini problem di Indonesia banyak yang kayak begini. Orang yang belum sukses ngajarin sukses. Orang yang belum kaya ngajarin kekayaan. Orang yang financialnya belum freedom ngajarin financial freedom. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Kita tahu di internet banyak. Jadi jangan sampai kalian belajar berenang sama orang yang ngajarin kalian berenangnya di atas kolam. Kalau tenggelam, kelelep, dia nggak bisa tolong karena dia nggak terbukti bisa berenang. Kalian yang mati, sama bisnis juga, jangan sampai kalian dapat ilmunya, apalagi bayar lagi kan, makanya saya bilang penjual udah seminar ini, seminar itu, duitnya keluar berapa juta, nggak dapat ilmu, kalian nggak sukses juga. Jadi kalian pada saat diajarin bisnis, kalian bayar dia, yang gagal kalian, bisnis kalian yang bangkrut, mereka makin kaya. Kenapa makin kaya? Karena mereka nggak bisnis dan mereka dapat duitnya dari orang-orang seperti kalian. Jadi pesan untuk Indonesia sangat penting. Jangan belajar dari penjual ludah. Belajarlah dengan orang yang tepat. Yang tepat dan terbukti sukses. Ada real. Emang orang ini udah tajir, udah sukses, bisa dibuktikan. Beneran dibuktikan dari apa yang dia omong, dia lakukan sendiri. Oke, terima kasih Ko Rene atas waktunya. Thank you, Bro Riko. Teman-teman juga bisa belajar di Accelerator, komunitas yang keren banget untuk teman-teman pebisnis dan itu benar-benar gratis ya. Gratis, kita termasuk gratis. saya juga murid di dalamnya, jadi belajar banyak banget di sini. Kalau gratisan nomor 1 dia. Gratisan nomor 1 dong. Nah, teman-teman juga bisa follow Instagram Ko Rene, ini ada di sebelah sini. Oke, nah teman-teman semua terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe supaya saya bisa bikin konten-konten YouTube yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini. Dadah semuanya. Dadah. Halo Pak Rainer. Halo. Duh, dia yang nge-cut, Bos. Saya menjelaskan diri saya dong. Ya, halo, saya Rainer Harja. Kenapa dia fenomenal? Nanya ke dia. Ke dia ya? Iya. Ini biar 1 juta viewers sih. Oke, sekarang saya penasaran banget sama komunitas Ko Rene bernama The Accelerator. Nggak, gue kalau serius, nanti kerjaan dia sedikit.
Kan staff gue suka ngerjain gue kerja. Iya. Nah, selama 9 tahun berbisnis dari 2019 sampai 2018 ini. 2019 sampai 2018. Sorry, kok belum makan kok. Makanya gue makan dulu tadi. Kok nggak mau tuh naikin traffic. Nama gue di roast, traffic dia naik. Gua kasih dia klimaks dulu tadi. Yes, akhirnya Korener ngomong. Ya, nanti kita bisa sama-sama lihat di accelerator. Gue nggak salah ngomong kan?